nirkabel. Jaringan nirkabel atau yang lebih dikenal dengan wireless adalah jaringan yang tidak menggunakan media kabel sebagai media penyampaian data. Biasanya penyampaian untuk jaringan wireless adalah dengan menggunakan gelombang radio. Keuntungan dari jaringan ini adalah kemudahan dalam instalasi dan keleluasaan user untuk bergerak. Teknologi jaringan nirkabel Wireless Local Area Network adalah metode untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lainnya tanpa menggunakan medium fisik, termasuk gelombang radio, elektromagnet, inframerah, dan satelit. Jaringan nirkabel mengirimkan data melalui udara menggunakan base station atau access point yang mengirimkan frekuensi radio yang terhubung ke Ethernet hub atau server. Dengan berada di area yang telah menyediakan layanan nirkabel, kita dapat terhubung ke internet menggunakan laptop, PDA, telepon genggam, atau perangkat nirkabel lain. Pada IEEE 802.11 saat ini, ada 4 standar yang umum dimiliki pada setiap perangkat wireless sebagai berikut. 1. 802.11a selesai diratifikasi dan dirilis Oktober 1999. Standar wireless network dengan maksimum data transfer rate 54 Mbps dan bekerja pada frekuensi 5 GHz. Metode bertransmisi yang digunakan adalah orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) yang mengizinkan pentransmisian data secara paralel di dalam subfrekuensi sistem terhadap interferensi dengan gelombang lain. 2. 802.11b muncul di pasaran awal tahun 2000. Standar wireless network dengan maksimum data transfer rate 5,5 Mbps atau 11 Mbps dan bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Dikenal juga dengan IEEE 802.11hr. Pada karakternya, kecepatan maksimum yang dapat diraih mencapai 5,9 Mbps pada protokol TCP dan 7,1 Mbps pada protokol UDP. Metode transmisi yang digunakan adalah DSSS (Direct Sequence Spectrum). 3. 802.11g dipublikasikan pada Juni 2003, mampu mencapai kecepatan hingga 54 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz. Sama seperti halnya IEEE 802.11 biasa dan IEEE 802.11b. Standar wireless network yang hampir sama dengan 802.11b, tetapi metode transmisi yang digunakan adalah OFDM. 4. 802.11n baru saja dirilis 11 September 2009. Secara teoritis dapat mencapai kecepatan 600 Mbps, namun setelah Wi-Fi Alliance menguji, hanya mencapai kecepatan maksimum 450 Mbps, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan atau 5 GHz, sama seperti teknologi MIMO (Multiple Input Multiple Output). 802.11n bekerja dengan cara mengutilisasi banyak komponen pemancar atau menerima sinyal sehingga transmisi data dapat dilakukan paralel untuk meningkatkan nilai throughput 50 sampai 144 Mbps. Komponen wireless LAN. Yang pertama, access point. Access point atau base station adalah penghubung antara perangkat komunikasi nirkabel dan jaringan. Access point biasanya sebagai konsentrator pusat, di mana semua perangkat klien yang terhubung ke jaringan nirkabel berpusat di access point. Access point memiliki jangkauan yang dapat diperluas menggunakan repeaters yang dapat memperkuat gelombang radio dari jaringan. Yang kedua, wireless clients
perangkat untuk komputer personal, tujuan untuk memungkinkan komputer untuk berhubungan dengan jaringan melalui gelombang radio. Wireless adapter dapat beroperasi pada dua tipe konfigurasi, yaitu yang pertama ad hoc mode, yang kedua infrastruktur mode. Yang ketiga, antena. Antena memiliki dua fungsi saat dikoneksikan ke transmitter. Antena akan mengumpulkan sinyal-sinyal AC yang didapat dari transmitter dan memancarkan ke gelombang RF keluar. Saat dikoneksikan ke receiver, antena akan menyerap gelombang RF yang diterima melalui udara dan dirambatkan sinyal ke AC receiver. Tipe-tipe antena. Antena terdiri dari 3 kategori utama, yaitu omnidireksional. Jenis antena ini memancarkan gelombang RF ke segala arah. Yang kedua, semi-direksional. Jenis antena ini memancarkan gelombang RF ke cakupan area tertentu. Yang ketiga, highly direksional. Jenis antena ini memancarkan gelombang RF ke suatu titik area tertentu. Jaringan serat optik. Jaringan serat optik biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Sistem serat optik pada dasarnya sama seperti sistem dengan kabel tembaga. Perbedaan adalah karena serat optik menggunakan sinyal cahaya. Bagian-bagian dari kabel serat optik. Yang pertama, cord, kaca tipis yang merupakan bagian inti dari fiber optik, yang dimana pengiriman sinar dilakukan.